jamak dari taghut. Maka tawagid jamak dari taghut, jamak taksir ala wazn mafa'il, tawagid. Maka dia mustaq dari tagha, tagha yagha ala wazn fa'lud. Dan maknanya adalah kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah, maka ini dinamakan taghut. Dan permasalahan taghut ini telah disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an bahwa dakwahnya para nabi menjauhkan dari para taghut. Seperti Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Kami telah mengutus seluruh para nabi kepada setiap umat, anytime, anywhere. Nabi-nabi itu membawa perintah dari Allah, an ya'budullah, menyembah Allah yang esa, wajtanibut taghut, dan menjauhi penyembahan kepada taghut. Maka taghut ini, semua yang disembah selain Allah dinamakan taghut, baik berbentuk manusia seperti Fir'aun atau seperti Jamadat, Lat, Uzza, Manah dan Hubal, atau berbentuk seperti jin, maka mereka dinamakan taghut. Maka kembali ke hadis, wa minhum man yatba'u tawagid, maka mereka orang-orang yang mengikuti para taghut, mengikuti taghut kepada api neraka. Kemudian kembali kepada lafaz hadis, wa tabqa hadhil ummah fiha syafi'uha aw munafiquha. Maka yang tersisa hanya kaum muslimin dengan orang-orang munafiqin. Maka di dalam hadis ini disebutkan pertamanya semua dikumpulkan dari mulai Bani Adam sampai akhir zaman. Semua, mulai dari orang yang muslim, orang yang menyembah Allah, dengan orang kafir, musyrik, bersama juga dengan orang-orang munafik. Untuk orang-orang yang musyrik, yang di dunia ini seperti yang selain agama Islam, baik yang notabene mengaku agama samawi, maka orang Yahud, maka mereka bukan dari muslimin, mereka musyrik karena memasukkan Uzair katanya anak Allah. Dan begitupun orang Nasara yang notabene dari agama samawi, ada Injil diturunkan kepada Nabi Isa, namun ajaran mereka telah dirusak dengan Trinitas, maka mereka mengatakan Al-Masih Ibnullah. Maka mereka orang-orang musyrik. Kemudian orang-orang yang memang notabene bukan agama samawi seperti agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, dan bahkan orang-orang yang ateis, yang menganggap tidak ada Tuhan yang mereka sembah, namun hakikatnya Rob mereka adalah hawa nafsu mereka. Maka mereka semuanya akan hilang. Yang menyembah Isa di riwayat yang lain akan mengikuti syaitan yang berbentuk Isa. Diikuti. Oh, itu sang penyelamat Yesus Kristus. Maka diikuti sampai kepada neraka. Dan Uzair begitu pun diikuti. Itu Uzair yang kita sembah oleh orang-orang Yahud, berkata itu Uzair anak Allah, maka diikuti sampai kepada api neraka. Dan bahkan bentuk-bentuk seperti penyembah salib
itu salib, lambang dari agama tertentu, maka dia akan mengikuti salib tersebut. Semuanya kepada api neraka. Maka tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang yang menyembah Allah dari kaum muslimin. Lalu mana orang-orang musyrik? Habis. Mereka kembali kepada apa yang mereka sembah dan membawa mereka kepada api neraka. Maka pada mahsyar yang tadinya membludak, maknanya di sini bukan tempatnya menjadi sempit, tidak luas. Namun dari jumlah yang banyak itu akan berkurang dan berkurang dan berkurang. Disebutkan di hadis, fayabqa al-muslimun, bersama orang-orang munafik. Maka pertanyaan di sini, bagaimana orang-orang munafik? Orang-orang munafik tidak mengikuti sesembahan selain Allah, tidak. Karena kalau antum lihat bagaimana orang-orang munafik, maka mereka ikut sholat bersama Nabi di Madinah. Dan mereka kadang-kadang ikut berjihad, namun tidak beriman kepada Allah. Maka di sini mereka two face, dua wajah, degree, warnanya si abu-abu, tidak putih Islam, tidak hitam musyrik kafir, tapi abu-abu, dul wujuh, mempunyai wajah-wajah, two face, dua wajah. Seperti di Al-Baqarah, mereka mengejek orang-orang mukmin sufaha, dan mereka jika sampai kepada kelompok-kelompok mereka, mereka senang. Kami bukan orang-orang sufaha mukminin. Maka di saat bergabung dengan muslimin, takut dari pedang Nabi Muhammad, mereka melaksanakan sholat secara terpaksa. Maka di sini mereka dikelompokkan kemana? Apakah mereka penyembah patung-patung berhala Lat, Uzzah, Mana dan Hubal? Tidak, karena mereka sholat dan tinggal bersama Nabi di Madinah. Akhirnya mereka bersama kaum muslimin, tidak mengikuti kepada sesembahan selain Allah. Namun tetap mereka akan diadab kelak. Innal munafiqin fi darqil asfali minan nar. Mereka dikerak api neraka. Sama seperti orang-orang musyrikin, forever in hell. Cuman di sini tidak mereka itu digiring seperti orang-orang musyrik kafir kepada sesembahan-sembahan mereka. Yang menyembah Isa akan mengikuti Isa, namun bukan Isa alaihi salam, syaitan Isa seperti di hadis. Dan mengikuti semua yang disembah selain Allah. Akan hilang orang-orang kufar musyrik kecuali munafik dan muslimin. Itu makna hadis ini. Fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum fayaqulun hada makanuna hatta yatina rabbuna fa idza jaa rabbuna arafnahu fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna. Maka di sini menjadi pendalilan kata Nabi bahwa akan datang Allah, yang mana Allah itu menampakkan dirinya tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kaum muslimin. Maka seperti orang-orang musyrik didatangi oleh Jesus Christ mereka, oleh Uzairnya mereka, oleh Nyi Roro Kidul mereka, oleh iblis yang disembah oleh pengikut iblis, dan Lat, Uzzah, Manah dan Hubal, dan gunung-gunung dan rembulan yang menyembah gunung dan rembulan. Maka mereka semuanya mengikuti tawagid. Begitupun datang Rabbuna di sini, fayaqulu fayatihimullahu fayaqul ana rabbukum. Namun datang Allah dengan suatu sosok yang tidak disepakati oleh kaum muslimin. Maka seperti orang-orang kufar, mereka mengikuti Rabb mereka, maka aku Rabb kalian. Maka di sini kaum muslimin tidak mengikutinya dan mengatakan hada makanuna, ini tempat kami tidak
seperti orang-orang musyrik mengikuti Uzair, mengikuti Isa, mengikuti Tawagib, mengikuti Lat, Uzza, Manah dan Hubal, mengikuti mentari dan rembulan. Tidak. Hada makanuna. Kaum muslim mengatakan kami tidak ikut kamu. Karena di sini dicoba oleh Allah, mereka ikut kepada mereka apa tidak? Mereka tidak mau mengikuti. Di saat Allah menampakkan dari sosok yang lain yang tidak disepakati oleh kaum muslimin, lalu kaum muslimin tidak mau mengikuti dan mengatakan kami tetap di tempat kami. Hada makanuna hatta yatina rabbuna, sampai datang Allah kepada kami dengan sosok yang kami sepakati, maka kami akan mengikuti Rabb kami. Akhirnya datang Rabb di sini yang bersosok tidak menyerupai apa yang diinginkan oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak bergeming. Allah mencoba mereka. Tidak bergeming, tidak. Kami tidak mengikuti siapapun. Kami mengikuti Allah. Maka akhirnya disebutkan fa idza jaa rabbuna arafnahu. Maka jika datang Rabb kami, Rabb yang hakiki, Allah Jalla wa Ala yang kita sembah, kaum muslimin itu mengetahui Rabb mereka. Fayatihimullah, maka datanglah Allah, dan ini poin pendalilannya, menampakkan dirinya kepada mereka. Fayaqulu ana rabbukum, aku Rabb kalian. Fayaquluna anta rabbuna, maka engkau adalah Rabb kami. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa inilah lafaz yang diinginkan, bahwa kaum muslimin akan didatangi oleh Rabb, maka Rabb itu terlihat dan dikatakan oleh Rabb, ana rabbukum, aku Rabb kalian, maka mereka mengikuti Rabbuna Jalla wa Ala sesuai dengan surah yang diikuti. Namun di dalam hadis ini disebutkan juga bahwa Allah menguji mereka, fayatihimullah fayaqul ana rabbukum. Namun tidak seperti sosok yang mereka inginkan. Di sini disebutkan fayaquluna hada makanuna hatta yatiyana rabbuna. Kami tidak bergeming, ini tempat kami. Itu di riwayat hadis ini. Maka telah datang di riwayat yang lain di mana Allah menampakkan dirinya dengan sosok yang lain. Maka di sini hanya disebutkan kami tidak mengikuti kecuali Rabb kami. Namun di lafaz yang lain disebutkan fayaquluna na'udzu billahi minka hada makanuna hatta yatiyana rabbana hatta yatiyana rabbuna fa idza jaa rabbuna arafnahu fa ba'da dzalik yatihimullahu fi suratihi allati ya'rifuna fayukiruna wa yaqulun anta rabbuna. Maka di riwayat yang lain mereka mengatakan a'udzu billah atau na'udzu billahi minka, maka kami berlepas diri dan meminta perlindungan Allah dari kamu yang datang mengaku-ngaku aku ini adalah Rabb kalian. Wahai kaum muslimin, semua orang telah mengikuti Rabbnya ke api neraka, maka kenapa kalian tidak mengikuti kami? Ini datang di riwayat Abi Hurairah yang lain, di riwayat dari Ma'mar an Zuhri an Atha, yang tidak seperti lafaz kita sekarang. Maka masih di riwayat Al-Bukhari, namun dari periwayatan Ma'mar an Zuhri an Atha an Ibni Yazid Al-Laitsi an Abi Hurairah. Adapun di sanad ini siapa tadi? Dari Ibrahim ibnu Sa'ad an Ibni Syihab an Atha an Abi Hurairah. Maka di riwayat Ma'mar an Zuhri an Atha Ibnu Yazid an Abi Hurairah dengan lafaz na'udzu billahi minka hada makanuna hatta ya'tiyana rabbuna fa idza atana rabbuna arafnahu fayatihimullahu fi surah allati
Ya'rifuna fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna fayattabi'unahu. Maka diikutilah Rabb yang hakiki itu. Maka inilah gambaran ya ibadallah, bagaimana kaum muslimin pada saat itu. Mereka bersikukuh dan teguh tidak mengikuti al-alihah yang membawa kaum musyrikin dan kufar ke api neraka. Maka pertamanya Allah akan menjadikan sosok yang tidak disepakati oleh kaum muslimin. Maka mengatakan, hai kaum muslimin, kalian menunggu siapa? Ini aku Rabb kalian, ikuti aku. Maka dikatakan la, di riwayat tadi di Sahih Al-Bukhari riwayat Ma'mar an-Zuhri an Atha Ibnu Yazid an Abi Hurairah, dari Ma'mar disebutkan na'udzubillahi minka, kami meminta perlindungan kepada Allah dari kamu, padahal dia Allah sendiri. Namun di sini ingin menguji kaum muslimin dengan sosok yang tidak disepakati, maka kaum muslimin berlindung. Lalu ditanyakan, lalu bagaimana jika datang Rabb yang benar-benar kalian inginkan dan diyakini, maka kami akan mengetahuinya. Maka setelah itu datanglah Allah dengan menampakkan kepada mereka dari apa yang disepakati oleh kaum muslimin. Maka kaum muslimin akan mengatakan, anta Rabbuna, kamu adalah Rabb kami. Fayattabi'unahu, maka mereka setelah itu mengikuti Allah yang disepakati tersebut. Kemudian setelah itu di dalam hadis fayattabi'unahu fayadribus sirat, maka akan masuk kepada permasalahan mereka mengikuti Allah kemudian dibentangkan as-sirat. Maka dari sini kita mengetahui kapan Allah menampakkan diri kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin melihat Allah di arasatil qiyamah ini yang pertama. Sampai-sampai semua yang namanya manusia pada saat itu hilang semuanya. Mengikuti sesembahan-sembahan tinggal kaum muslimin, dan kaum muslimin pun mengikuti yang disembahnya yang hak, Allah Jalla wa'ala, di mana Allah menampakkan kepada mereka dan mengatakan ana rabbukum, aku Rabb kalian. Sepakat kaum muslimin mengatakan anta rabbuna, kamu Rabb kami. Fayattabi'una, maka dibawa oleh Allah untuk dibentangkan as-sirat. Maka dengan ini kita cukupkan kajian kita di sini karena pembahasan sirat pun panjang. Hadis ini kita syarah dengan panjang. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Insyaallah di pelajaran yang akan datang masih hadis ini yang membahas tentang lafaz yang berikut.